Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan mempraktekkan siklus akuntansi perusahaan dagang ya. Di sini Ibu mengambil soal dari soal uji kompetensi keahlian. Di sini adalah praktek soal untuk 1 bulan transaksi perusahaan dagang ya. Nah, ini bila kalian mengerjakannya manual pakai kertas, ini kalian print dulu soal lembar jawabannya, kemudian sediakan kalkulator. Nah, kemudian lembar jawabannya nanti udah Ibu sediakan. Nah, soal tugasnya kita akan buat sales journal, cash receipt, ini jurnal khusus semuanya kita akan buat. Kemudian ini informasi kebijakan perusahaannya tentang perusahaan, nama perusahaannya adalah UD Buana. Alamatnya di Jalan Yosudarso nomor 49 Jakarta. Kemudian perusahaan ini bergerak di bidang usaha jual beli laptop. Sebagai distributor tunggal, perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit dari beberapa importir di Jakarta dan menjualnya secara kredit di beberapa toko di kota Jakarta, seperti itu. Juga melayani penjualan tunai. Ini sekilas tentang perusahaan. Nah, ini perusahaan juga punya kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan umumnya. Ini sistem berpasangan dengan accrual basis. Kemudian ini berarti kemudian siklus akuntansi periodenya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian subperiode akuntansi 12 bulan. Nah, pada akhir bulan disusun neraca saldo. Jurnal khusus dan umum mencatat transaksi. Transaksi menggunakan mata uang rupiah. Untuk pembelian, PPN masukan 10%. PPN ini adalah pajak penjualan, seperti itu, atau pajak pertambahan nilai. Itu kalau di Indonesia memang 10%, seperti itu ya. Beban transport ditanggung oleh perusahaan. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas hutang dan PPN masukan. Termin pembayaran net 30. Ini berarti tidak ada diskon ya. Jadi karena ini syarat pembayarannya net 30 itu berarti jatuh tempo adalah 30 hari setelah transaksi. Jadi ini walaupun bayar cepat tidak ada diskon. Keterlambatan hutang denda 1% dari nilai hutang pembelian. Bila lebih dari 30 hari setelah transaksi maka akan ada denda. Faktur pembelian yang diterima sesuai dengan faktur pajak standar ya. Pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. Setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil atau petty cash. Setiap pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap atau fluktuasi ya. Pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya 500.000. Ini apabila penjualan, PPN-nya, PPN keluaran 10%, PPN pajak pertambahan nilai ya. Beban transport penjualan dibebankan pada pembeli. Setiap retur diperhitungkan atas pengurangan nilai piutang dan PPN keluaran ya. Termin pembayaran net 30. Ini juga berarti tidak menawarkan diskon. Pembayaran terakhir 30 hari setelah transaksi. Bila terlambat membayar piutang, maka denda 1%. Penjualan jasa pelatihan dilakukan dengan nilai tambah 10% dari PPN keluaran. Kalau ada penjualan jasa pelatihan, kalau enggak ya enggak. Kemudian ini asumsi faktur penjualan dibuat sesuai dengan faktur pajak. Kemudian ada kebijakan penerimaan kas. Setiap penerimaan kas langsung disetor ke Bank Mandiri ya. Dana perusahaan disimpan dalam rekening Bank Mandiri ya. Penilaian persediaan barang dagang, sistem perpetual menggunakan metode FIFO. FIFO first in first out ya. Disediakan kartu persediaan untuk mencatat persediaan keluar dan masuk untuk setiap item barang dagang. Penyusunan aktiva tetap yaitu menggunakan penyusutan metode garis lurus.
Kemudian perhitungan beban depresiasi dilakukan di akhir bulan. Nah, ini adalah akun-akunnya, ada Cash in Bank, Petty Cash. Nah, ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya. Kemudian ini adalah neraca awal 30 November 2021. Ini neraca saldo tapi yang di awal ya, November ya. Kemudian ini daftar customer-nya, ada JB Elek, Digital, Elek, Maju Elek, Panen Elek. Daftar supplier-nya ada PT Sahabat, FA Makmur, dan PT Margonda. Daftar saldo piutang, ini masing-masing piutangnya sama masing-masing perusahaan. Ini masing-masing hutang sama masing-masing perusahaan. Ya. Kemudian ini persediaan barang dagang yang ada di gudang. Ini ada jenis laptop HP P14, HP Pavilion 14, dan ada jenis laptop Dell Inspiration 15. Jumlahnya di gudang masih 20 untuk HP P14. Nah, jumlah untuk DL15 masih ada 16 di gudang. Seperti ini. Nah, ini adalah transaksi untuk bulan Desember dari transaksi nomor 1. Dari transaksi awal bulan Desember. Seperti ini. Baik, kita akan langsung mencoba mengisi yang dokumen transaksi nomor 1, yaitu bukti pengeluaran kas. Ya. Untuk bukti pengeluaran kas atau Cash Payment Journal, nah ini kita isi di CPJ. Ini lembar jawabannya Ibu jelasin dulu. NS ini adalah neraca saldo 31 di awal, neraca awal ya, neraca awal 30 November. PJ ini adalah Purchase Journal, SC ini adalah Sales Journal, GJ ini adalah General Journal, CRJ ini adalah Cash Receipt Journal atau Jurnal Penerimaan Kas. CPJ ini adalah Cash Payment Journal atau Jurnal Payment, Jurnal Pengeluaran Kas. PC ini adalah Petty Cash ya. IC ini adalah Inventory Card, ini untuk nyatet persediaan barang dagang. SLAR ini adalah Subsidiary Ledger Account Receivable atau buku besar pembantu piutang ya. SLAP ini adalah Subsidiary Ledger Account Payable atau buku besar pembantu hutang ya. Nah, ini list of ini adalah saldo-saldo hutang masing-masing dan saldo piutang masing-masing sama saldo inventory ya. BB ini adalah buku besar. NS31 ini adalah neraca saldo 31 Desember. Kalau yang di sini neraca saldo 30 November ya. AJP jurnal penyesuaian. NL ini neraca lajur. Laba rugi. Ini neraca. Ekuitas perubahan modal ya. Ini ada arus kas. Kemudian ada jurnal penutup atau closing jurnal ya. Kemudian ada posting closing jurnal atau neraca saldo setelah penutupan ya, seperti itu. Nah, ini kita akan kerjakan satu-satu. Nah, soal yang pertama ini adalah bukti pengeluaran kas. Di sini tertulis judulnya, bukti pengeluaran kas. Berarti ini dicatat di dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kita akan masukkan di dalam cash payment journal. Nah, sini tahunnya tahun 2021. Nah, tanggalnya kita lihat di soal tadi. Tanggalnya adalah tanggalnya 1 Desember. Kita isikan tanggalnya 1 ya. Ini. Evidence number ini adalah bukti transaksi. Ini evidence number-nya adalah BKK 12-1. Diisi di sini. BKK 12-1 seperti ini ya. Nah, description-nya ini adalah nama PT-nya. Diisi di sini nama PT, nama yang mau kita keluar uang kasnya sama siapa ya. Ini adalah deskripsinya adalah kita membayar atau keluar uang kasnya sama siapa. Ternyata di sini dibayar kepada karyawan UD Buana. Maka kita akan tulis di sini karyawan
Baik, kita akan lanjutkan. Di sini ditulis deskripsinya adalah karyawan UD Buana ya, seperti ini. Ref-nya dikosongin. Ref ini berfungsi saat posting ke buku besar ya. Kemudian kita lihat dulu jurnalnya. Account payable itu hanya untuk mencatat hutang saja, pembayaran hutang masuk sini. Nah, kalau pembayaran yang lain selain hutang itu masuk di kolom others ya. Nah, begitu juga kredit. Cash in bank hanya untuk mencatat sejumlah kas yang keluar, ya, uang dari kas yang keluar. Tapi kalau others itu adalah mencatat bila dibayar pakai uang lain selain uang kas, seperti itu. Tapi tadi kita melihat kebijakannya, di atas 1 juta kita bayar dari cash in bank, bukan dari yang lain, seperti itu. Ini kalau ada, catat dari yang lain, tapi kalau nggak ada ya dikosongin, ya, seperti itu. Nah, ini tadi kita membayar gaji bulan November ya. November itu adalah bulan lalu. Ini berarti adalah hutang gaji ya, hutang gaji. Kalau Desember, gaji Desember yang kita bayar, maka adalah beban gaji. Tapi ini gaji yang kita bayar adalah gaji bulan November. Jadi hutang gaji seperti itu ya. Oke. Kalau sudah kita catat di sini di others ya. Kenapa di others? Karena di sini hanya hutang barang dagang ya. Kalau hutang gaji dicatatnya di sini. Akun apa yang kita pakai? Kita akan lihat di sini hutang beban. Nah, caranya lihat di sini di ini saldo di daftar akun ya. Kita akan pakai di sini ada hutang biaya, hutang beban ya. Namanya adalah expense payable. Nomornya 2/1200. Kita tulis di sini, kita tulis expense payable. Nomornya adalah 2/1200. Seperti ini ya. Kemudian totalnya kita lihat di bukti kas keluar tadi. Di sini totalnya adalah 2.500.000. Maka di dalam sini kita catat sebesar 2.500.000. Seperti ini ya. Nah, ini sebelah debit ya, sebelah debit. Lah sebelah kreditnya apa? Sebelah kreditnya adalah uang kas. Kita ambilnya dari kas ya, sebesar 2.500.000. Seperti ini ya. Nah, apakah ada pertanyaan di sini? Kalau ada pertanyaan, nanti kalian tulis di kolom komentar seperti itu ya. Ini adalah cash payment journal. Bagaimana cara mencatat cash payment journal? Itu tadi seperti itu ya. Kita akan lanjut ke dokumen transaksi kedua. Ini judulnya adalah voucher kas kecil. Berarti ini pencatatan petty cash ya. Kalau pencatatan petty cash, maka lembar jawabannya kita harus buka PC atau petty cash nih ya. Ini sudah disediakan. Date ini berisi tanggal, evidence number ini berisi nomor buktinya, description-nya ini berisi kepada siapa kita bayar. Nah, akunnya ditulis pembayarannya untuk apa ya. Kemudian sebelah kreditnya adalah petty cash, sejumlah uang petty cash yang keluar. Dana kas kecil itu biasanya dipegang di tangan oleh bendahara kas kecil, tidak disimpan di bank. Biasanya peruntukannya untuk membayar yang kecil-kecil, yang istilahnya nominalnya tidak besar, seperti itu. Setiap perusahaan menentukan jumlah petty cash-nya itu berbeda-beda. Ya. Kalau di dalam UD Buana ini, pembayaran di bawah 1 juta menggunakan petty cash, seperti itu. Jadi kebijakan perusahaan berbeda. Baik, kita akan langsung jawab yang soal ini. Tanggalnya kita tulis, yaitu tanggal 2. Kita masukkan di sini. Ini Desember 2021 ya. Tanggalnya adalah tanggal. Nah, kalau kalian kesulit menulis nomor, kalian bisa ketik tanda
di atas 1, kemudian 2021. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 1. Kemudian evidence number-nya, kita tulis di sini, evidence number-nya adalah V12-1. Kita isikan di sini, yaitu V12-1. Ya. Deskripsinya adalah kepada siapa kita membayar, yaitu kepada percetakan kemenangan. Di sini kita tulis percetakan kemenangan. Ini ya. Nah, kemudian ini untuk membayar apa? Yaitu untuk membayar pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan ya. Ini adalah biaya iklan ya, biaya iklan. Nah, kalian bisa lihat nomornya di atas, nomor akunnya di atas. Biaya iklan. Nah, di sini ada biaya. Biasanya nomornya depannya 6 ya. Biaya iklan. Biaya iklan, beban iklan sama ya. Di sini memakai 6 strip 1000 ya. Nama akunnya adalah advertising expense. Langsung kita tulis di sini. Akunnya adalah advertising expense. Seperti ini. Nomornya, kalau kalian kesulitan nulis nomor, kasih tanda petik dulu. 1, kemudian 6 strip 1000. Nah, seperti ini. Totalnya, kita lihat lagi di invoice totalnya. Nah, di sini totalnya adalah 675.000. Kita akan isikan di sini 675.000. Seperti ini ya. Nah, kita untuk membayar beban iklan 675.000 keluar dari petty cash. Jadi petty cash-nya sebelah kredit 675.000. Ini ya. Oke. Ini pahami dulu. Hari ini kita telah belajar mengisi jurnal pembayaran, jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Dan kita juga sudah mengisi petty cash atau jurnal kas kecil ya. Demikian video dari Ibu hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Sampai di sini, selamat pagi, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.